Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Wahyuryadi. Saya di sini dari kelas AK 404. Izinkan saya menjelaskan pertanyaan UTS saya terkait mata kuliah akuntansi keuangan 2. Untuk soal yang pertama, yaitu tanggal 2 April 2010, perusahaan PT Panasonic ini membeli barang daging dari Tuan Haryo seharga 50 juta. Jika dibayar dalam waktu 10 hari, akan mendapatkan diskon 2%. Batas waktu pembayarannya yaitu dalam 30 hari. Ternyata fakturnya itu dibayar tanggal 26 April, sehingga lebih dari 10 hari. Maka tidak mendapatkan diskon, pencatatannya yaitu persediaan bertambah 50 juta pada debit. Kemudian utang dagangnya itu bertambah pada bersih kredit sebesar 50 juta. Kemudian saat pembayaran yaitu 26 April 2010, utang dagangnya itu berkurang yaitu 50 juta pada bersih debit. Kemudian kasnya juga berkurang untuk membayar utang tersebut pada bersih kredit 50 juta. Kemudian untuk transaksi B, itu pembelian mobil seharga 50 juta dengan membayar 4 juta cash atau tunai dan sisanya dengan wesel 1 tahun dengan bunga 12% atas sisa dari harga beli tadi ya. Kemudian catatannya yaitu untuk 1 Juni, mobilnya, aset berupa mobil bertambah 40 juta rupiah pada posisi debit, kemudian kas yang berkurang pada posisi kredit sebesar 4 juta, sisanya juga dengan wesel bayar yaitu posisi kredit 36 juta. Kemudian, pada poin C, tanggal 1 Juli 2010, perusahaan meminjam 86 juta dari BRI. Yang menandatangani wesel tanpa bunga 92 juta. Yang akan jatuh tempo 1 Juli 2011. Jadi, walaupun tanpa bunga, nilai weselnya itu sudah lebih tinggi daripada uang yang dipinjamkan. Kemudian pencatatannya yaitu kasnya yang diterima itu 86 juta. Kemudian diskonto wesel bayar itu selisih dari uang yang diterima dengan nilai dari wesel bayar yaitu 6 juta. Kemudian wesel bayarnya itu 92 juta pada posisi kredit. Kemudian pada poin 4, Dewan Direksi itu mengumumkan dividen tunai sebesar 300 juta yang dibayar 10 November 2010 kepada pemegang saham tercatat 31 Oktober 2010. Jadi 1 Oktober 2010 pencatatannya laba ditahan pada posisi debit 300 juta, kemudian utang dividen berada posisi kredit sebesar 300 juta. Kemudian 10 Oktober saat pembagian dividen, utang dividennya berkurang pada posisi debit 300 juta rupiah, kemudian kas juga berkurang pada posisi kredit 300 juta rupiah. Kemudian, pada poin B diminta untuk pembuatan semua jurnal berhubungan dengan bunga. Di sini, atas semua transaksi di atas, ada dua transaksi yang mendapatkan bunga. Yaitu yang pertama, pembelian mobil dengan wesel. Jadi pada 31 Desember 2010, dicatat beban bunganya itu 2.520.000. Ini didapat dari 7/12 karena dihitung dari tanggal mulai terbit wesel sampai dengan akhir tahun itu 7 bulan, 7/12 kali bunganya itu 12%, kemudian dikali dengan pokok weselnya 36 juta, dihasilkan 2.520 dengan beban bunga di debit dan utang bunga di kredit. Kemudian ada bunga pinjaman BRI, beban bunganya itu tadi karena sebenarnya selisihnya 6 juta, sedangkan ini baru berjalan 6 bulan dari awal wesel diterbitkan, sehingga 6/12 dikali dengan diskonto bunga wesel tadi 6 juta atau setengah kali 6 juta sama dengan 3 juta. Beban bunga pada debit, kemudian diskonto wesel bayar pada kredit. Kemudian nomor 2, ada PT Bondowoso menerbitkan obligasi sebagai berikut. Diminta pembuatan jurnal, nomor 1 yaitu penerbitan obligasi. Jadi, jurnal penerbitan pada 1 Januari 2015 diterima kas. Kasnya ini sebesar jadi 8 juta rupiah ini tadi. Kemudian dikalikan dengan 119.792. Ini persentasenya. Jadi 119.762 dikalikan dengan 8 juta dihasilkan dikalikan dengan 800.000, mohon maaf, sehingga dihasilkan 958.336. Kemudian utang obligasinya totalnya yaitu 800.000. Sisanya yaitu disebut premi obligasi ya, premi obligasi sebesar 158.336. Kemudian yang nomor 2, pembayaran bunga dan amortisasi pada tanggal 1 Juli 2025. Jadi beban bunganya yaitu dengan cara tadi kas yang diterima 958.336 dikalikan dengan dikurangkan dulu dengan premi. Jadi yang tadi ya.
958.336, kemudian dikalikan dengan bunganya, yaitu 4%. 4% ini dihitung dari mana? Dengan 8%, karena dengan dua kali pembayaran, sehingga pada saat tahap pertama itu dibagi dua, sehingga 4%. 4% dikali 958.336. Kemudian dihasilkan 38.333,34. Sedangkan kas yang dikeluarkan yaitu 40.000. Sehingga sisanya itu disebut premi obligasi sebesar 1.666,56. 40.000 ini didapat dari 800.000 dibagi 10 karena jangka waktunya kan 10. Kemudian dibagi 10, kemudian dibagi 2. Karena dalam dua tahap pembayaran sehingga 40.000. Kemudian untuk akrual bunganya, karena bunga dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli, maka 31 Desember harus diakui bunga semester kedua. Beban bunganya tadi ada 38.226, ini dah hasil dari 38.333 dikurangi dengan premi 1,666 dihasilkan 38.2666. 38.226 ini tadi didapatkan dari 95.666 pada posisi yang ini, yaitu 38.2666 pada beban bunga, kemudian premi obligasi yaitu selisihnya yaitu 1733,22. Jadi 38.226 tadi dapatkan ini 956, 956,669, 956,669,44 kali 4%. Jadi tadi 958 ini dikurangi dengan premi obligasi dulu 1.666 sehingga didapatkan 956 669,44 sehingga dikalikan 4% jadinya 38.266,78. Sedangkan kasnya 40.000 sehingga selisihnya disebut premi obligasi sebesar 1.733. Kemudian untuk 2B, jurnal penerbitannya, yang pertama untuk kas, ini 800.000, kemudian dikalikan dengan kuponnya, yaitu 12%, sehingga didapatkan 860.651,79. Dengan utang obligasinya 800.000, kemudian selisihnya disebut premi utang obligasi sebesar 60,651. Kemudian yang kedua adalah schedule bunga dan amortisasi. Jadi dari angka tadi awal, saya mendapatkan kupon 860,651, kemudian beban bunganya, kas bunganya 96.000 didapatkan dari 800.000, kemudian dikalikan dengan 12%, yaitu sebesar 96.000. Kemudian premi amortisasi, jadi tadi yang 86,065 ini suku bunga pasar yang berlaku ya, beban bunga 10%, jadi 10% dari nilai buku awal dikali dihasilkan 86,65, kemudian kas bunga 96, selisihnya disebut amortisasi premi saat 9934,82. Kemudian hasilnya nilai buku akhirnya itu adalah nilai buku awal, kemudian dikurangi dengan amortisasi premium sehingga didapatkan nilai buku akhir 850.716. Kemudian posisi ini dibawa kembali ke tahun depannya, kemudian dikalikan 10% lagi. Untuk kas bunganya tetap ya 10%, jadi tetap 90. Untuk kas bunganya tetap 12% dari 800, yaitu 96.000. Jadi kas bunganya tetap terus setiap tahun. Kemudian seperti tadi, selisih dari beban bunga dan kas bunga dapatkan amortisasi premium atau premi amortisasi. Kemudian hasilnya nilai buku akhirnya 839 didapat dari 850 dikurangi dengan amortisasi premi yaitu menjadi 839.788. Kemudian hasil ini dibawa lagi ke tahun depannya.
kemudian dikalikan 10%, ini kas bunganya tetap, selisih dari beban bunga dan kas bunga 12.021, kemudian diselisihkan dengan 839. Didapatkan hasil dari nilai buku akhir 2017, 827.767,54. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu PT Unilever sedang membangun pabrik baru di Surabaya dengan sebagai berikut. Kemudian poin A diminta buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi dan biaya penerbitan obligasi. Yang A, yaitu 1 Januari 2009, jadi ada kas bertambah dari 1,9 miliar, kemudian dikalikan dengan obligasinya, bunganya 10,5% berjangka waktu 10 tahun. Jadi 10% dikali 1,5 M, mendapatkan 157, mendapatkan 157.500. Kemudian di present value kan, dengan dikalikan dengan present value ini yang 6,14457, kemudian dihasilkan 967.769. Jadi pada tahap awal tadi, mohon maaf, jadi 1,5 M tadi dikalikan dengan 10,5%, didapatkan 157.500. Kemudian nilai sekarang menggunakan anuitas bunganya. Jadi 157.500, kemudian dikalikan 6,14457, yaitu present value dari OA. Kemudian didapatkan 967.769. Kemudian untuk nilai pokok dari obligasi, yaitu 1,5 M, dikalikan dengan present value-nya 0,38541, sehingga dihasilkan 578.831. Sehingga harga jual obligasinya yaitu didapatkan 1,546.079.775, didapatkan dari penjumlahan dari pokok bunganya yang tadi, jadi 1,5 M dikalikan dengan bunganya, kemudian di present value kan, jadi tadi didapatkan sebesar 967.769.775, kemudian ditambahkan dengan pokok bunganya, pokok obligasi yang di present value-kan juga, sebesar 578.310.000, sehingga menghasilkan angka ini 1.546.079.775. Dengan utang pokok obligasi 1,5 M pada posisi kredit, kemudian selisihnya disebut premi obligasi sebesar 46,079. Jurnal untuk biaya penerbitannya, biaya penerbitan obligasi yaitu 50 juta rupiah, kemudian kasnya berkurang pada kredit 50 juta rupiah. Kemudian untuk yang B, buatlah schedule amortisasi 1 Januari sampai dengan 1 Januari 2013 dengan metode bunga efektif. Jadi untuk beban bunganya sama terus 10%, bunga kasnya 10,5% sesuai dengan soal. Jadi didapatkan untuk yang pertama, yang tercatat awal itu tadi 1.546.079.775. Diingatkan kembali, hasil ini adalah hasil dari pokok obligasi tambah dengan bunga obligasi yang telah dinilai kirikan dengan nilai present value sesuai dengan soal. Kemudian didapat 1.546.079.775 pada awal tahun depan 2010 dikalikan dengan bunga 10%, kemudian bunga kasnya itu 10,5%, sehingga selisih dari bunga kas dan beban bunga disebut premi amortisasi. Kemudian nilai awal dikurangi dengan premi amortisasi didapatkan nilai tercatat akhir. Terus berikutnya sampai dengan 2013 didapatkan hasil nilai akhirnya 1,532.657.499. Jadi berurut dari nilai awal, kemudian dikurangi amortisasi premi, mendapatkan nilai akhir, kemudian dibawa ke tahun depan, dan seterusnya.
Untuk beban bunga ini 10% dari nilai tercatat awal, sedangkan bunga kas ini tetap yaitu 10,5% dikalikan dengan nilai obligasi, yaitu 1,5 M tadi. Sehingga 157.500 ini tetap bunga kasnya setiap tahunnya. Kemudian soal nomor 4, tanggal 3 Maret 2009, HM Sempurna menerbitkan 5.000 lembar saham preferred 8% kumulatif dan sebagainya sesuai dengan soal. Di sini diminta ayat jurnal untuk transaksi di atas. Jadi yang pertama adalah pada tanggal 3 Maret 2009, pasnya itu bertambah 75 juta, kemudian modal saham preference sesuai dengan soal yaitu 50 juta, kemudian modal saham biasa itu 25 juta. Lalu dari sini 5.000 lembar saham preference dan nilai pari 10.000, sehingga dikalikan mendapatkan 50 juta. Kemudian modal saham biasa 50.000 lembar dikalikan dengan nilai partnya 500 sehingga didapat 25 juta. Sehingga kasnya itu bertambah 75 juta. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2009 menerbitkan kembali 20.000 lembar saham biasa dengan nilai pari 1.600 per saham. Sehingga dikalikan mendapatkan 32 juta. Kas yang bertambah pada debit, kemudian modal saham biasa itu bertambah 10 juta, kemudian selisihnya disebut agio saham. Agio sahamnya itu 22 juta. Kemudian pada 1 April 2009 menerbitkan kepada UTJ Tbk 4.000 lembar saham untuk ditukar dengan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama mesin dicatat sebesar 5 juta pada debit, kemudian gedung 11 juta, kemudian tanah ada 27 juta. Dengan menerbitkan saham preferen 4.000 lembar dengan nilai tadi, nilai parinya ada 10 juta, 10.000, kemudian jadi 4.000 dikali 10.000 sama dengan 40 juta rupiah. Kemudian selisih dari ini disebut agio saham preferen yaitu 3 juta. Kemudian pada tanggal 30 September membeli kembali 1.500 lembar saham biasa dengan harga 1.900 per saham atau biasa disebut saham treasury, yaitu 1.800 lembar dengan yang 1.900 yaitu saham treasury-nya bertambah 3.420.000, kemudian kasnya juga berkurang pada posisi kredit 3.420.000. Kemudian pada 11 Oktober menjual kembali 1.800 saham treasury tadi dengan harga 1.400. Jadi harganya lebih murah dari harga kita membeli tadi. Jadi kasnya bertambah 2.520.000. Laba ditahannya itu selisih dari tadi harga yang kita dapatkan 3.420 dengan kas yang didapatkan dengan menjual kembali dengan harga turun selisihnya 500 rupiah. Yaitu berarti 900.000 dianggap sebagai laba ditahan. Jadi tidak dianggap tidak ada agio saham pada saham treasury. Jadi dianggapnya laba ditahan. Kemudian pada 31 Desember mengumumkan dividen tunai Rp25 per lembar dan mengumumkan dividen saham preferen. Jadi laba ditahan tadi Rp25 rupiah per lembar dikalikan dengan 8.950. Utang dividen preferen itu tadi 7.200. Kemudian ada utang biasa sebesar 1.750.000. Jadi untuk yang 70 tadi kan untuk 31 Desember dijual dengan harga Rp25. Jadi sedangkan saham yang beredar tadi jadinya adalah 50.000 lembar, kemudian ditambah lagi 20.000 lembar sehingga totalnya adalah 70.000 lembar. 70.000 lembar kemudian dikalikan dengan harga parnya, harga per lembar dividennya dikalikan dengan dividen per lembarnya Rp25, jadi Rp25 ditambah dikalikan dengan 70.000 lembar saham sehingga didapatkan 1.750.000. Kemudian untuk dividen preferred itu didapatkan dari 9.000 lembar 9.000, kemudian dikalikan dengan 10.000 didapatkan hasil dari 7.200.000.
Ini yang di atas tadi, saham preferan, sebagai berikut. Sehingga totalnya dari utang dividen preferan dengan utang dividen biasa dijumlah didapatkan laba ditahan pada posisi debit 8.950.000. Kemudian pada soal nomor 5, Hutch Company memiliki dua kelas share capital standing dengan bunga 8%, nilai pannya 20 euro, dan nilai saham biasanya itu 5 euro. Dengan keterangan sebagai berikut, diminta menyiapkan equity statement, statement of equity financial position, Hutch Company pada 31 Desember 2015, serta semua pendukung perhitungannya. Jadi yang pertama, coba kita hitung dulu saldo awalnya itu 150.000 lembar, kemudian dikalikan, kemudian diterbitkan lagi. 1 Januari ini diterbitkan 30.000 lembar lagi, kemudian didapatkan total saham beredar itu 180.000 lembar. Kemudian ada modal saham, ada saldo awalnya tadi 3 juta euro, tambahkan dengan yang diterbitkan baru 30 juta, dikalikan dengan nilai par. Nilai parnya 20 euro. Jadi sebesar 600.000, kemudian saldo akhir modal saham itu ada 3.600.000 euro. Kemudian selisihnya ada agio saham tadi, 30.000 lembar, saldo awalnya adalah seperti ini, share premium preference, 200.000, tambahan 30 lembar dengan harga 22. Selisihnya 22 minus 22. Jadi 2 euro kali 30 lembar sama dengan 60 euro. Saldo akhirnya ada 260 euro. Nah, terus ada saham biasa. Saham biasa itu saldo awalnya ada 2 juta. Kemudian 1 Februari diterbitkan 50.000 saham dengan harganya 20 euro. Tapi yang kita catat adalah kemudian eh, totalnya 2 juta lembar tambah 50.000, sehingga sebelum split 2.050.000 lembar. Kemudian ternyata ada split saham, sehingga jumlahnya dikalikan dua menjadi 4.100.000 lembar. Modal sahamnya yaitu tadi 10 euro, 10 juta euro, tambahkan dengan yang diterbitkan baru 1 Februari, 50.000 kalikan dengan nilai parnya itu 5 euro ya. Jadi 250.000. Saldo akhirnya 10.250.000. Jadi walaupun di split, nilai par lembarnya itu berubah jadi 2,5 euro, namun total nominalnya tidak berubah. Jadi tetap 10.250.000. Kemudian selisihnya, saldo awalnya tadi 27 juta, di soal tertera 27 juta, kemudian ada 50.000 lembar tadi, selisihnya dari 20 ke 5, 15. Jadi 50.000 dikali 15 sama dengan 750. Sehingga saldo akhirnya yaitu 27.750. Kemudian untuk poin C, ada saham treasury, yaitu pembelian kembali saham. Pada 1 Juli 15, pada tahun 2015, ada 30.000 lembar saham dengan harga 10 euro. Sehingga pada posisi debit didapatkan 3.300.000. Kemudian dijual kembali pada 15 September 15 sebesar sebanyak 10.000 lembar dengan harga 11 euro. Sehingga 110 euro pada cash. Kemudian biaya perolehan ada 10.000 lembar saham dikalikan dengan 10 euro, kemudian dihasilkan 100.000 euro kredit pada posisi saham treasury. Jadi akan membeli lagi dengan harga 10 euro. Kemudian selisihnya itu ada keuntungannya 1 euro. Jadi dari 11 ke 10. Jadi ada selisihnya 10.000 lembar kali dengan 1 euro sampai 10.000 lembar ke kredit share premium treasury atau keuntungan dari pembagian kembali saham. Kemudian saldo akhir treasury, saham treasury yaitu 20.000 lembar dikalikan dengan 10 euro yaitu 200.000 debit pada pengurangan ekuitas. Kemudian ada laba ditahan, saldo awalnya ada 4.500.000. Kemudian ditambah dengan laba bersih pada tahun 2015, net income-nya ada 2.100.000, sehingga ditambahkan, dihitung, dikurangi dividennya, dividen preferred tadi bunganya kuponnya ada 8%, 8% dikalikan dengan 3.600.000, 3.600.000 sesuai dengan kita yang hitung di atas, ini saldo akhirnya 3.600.000. Jadi didapatkan hasilnya adalah
288.000 euro. Kemudian dividen biasa tadi 4.100.000 setelah di split, kemudian dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali tadi 20.000 lembar. Sehingga saham yang beredar yaitu 4.080.000 lembar dikalikan dengan dividen per share-nya itu 50 sen atau 0,5 euro. Sehingga didapatkan 2.040 rupiah. Dan 2.040.000 rupiah. Total dividennya yaitu ditambah 288 tambah 2.040 sehingga hasilnya adalah 2.328.000 euro. Saldo akhir laba ditahan yaitu dengan cara 4.500.000 atau saldo awal retaining laba ditahan, kemudian ditambahkan dengan 2.100.000 yaitu laba bersihnya pada tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan pembagian dividen sehingga dihasilkan saldo akhirnya itu 4.272.000 euro. Jadi berikut ekuitas laporan bersih keuangannya. Modal sahamnya tadi preferan 20.000 par dengan 180.000 lembar sehingga 8.600.000. Kemudian modal saham biasa ada 2,5 par euro dengan jumlah lembarnya tadi setelah di split yaitu 4.100.000 sehingga dihasilkan 10.250.000. Kemudian ada agio saham preference ada 260.000. Agio saham biasa ada 27.750.000. Agio saham treasury ada 10.000. Laba ditahan tadi ada barusan kita hitung tadi 4.272.000. Kemudian ada total modal di store dan laba ditahan ada 46.142.000 dikurangi dengan saham treasury 20 lembar tadi dengan harga perolehan yaitu dihasilkan minus 200.000 sehingga total ekuitas yang dimiliki oleh Hutch Company yaitu 45.942.000. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan perhitungan atau jawaban saya mengenai UTS akuntansi keuangan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.